Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita Allah kasih kesempatan buat ikut kajian lagi bareng-bareng ngebahas tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna bersama Teh Rini Kartikasari. Teh Rininya udah hadir di sini. Ya. Assalamualaikum Teh. Sehat Teh Rini? Alhamdulillah baik. Suara Teteh masuk nggak ya? Ada aja. Masuk tapi kecil Teh, kayak ada. Oh, kecil ya. Ya, ini Teh khawatir. Bentar ya. Hai, Khalid belum tidur. Sudah berusaha maksimal untuk menidurkan, ternyata belum bisa tidur. Jadi pengen ikut kajian ya. Iya, malah mau join ini. Iya. Suaranya udah mulai membaik ya? Udah Teh, udah lebih baik. Udah lebih baik. Kayaknya enggak bisa. Iya. Saya mau menyapa dulu ini Teteh. Ada Teh Dewi, Assalamualaikum Teh Dewi, ada Teh Rusbandia, ada Teh Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua Teh. Alhamdulillah sehat Teh. Alhamdulillah. Ya sekarang lagi lagi musim pada banyak yang sakit, lagi flu, batuk. Semoga ini semua tidak menghalangi kita untuk harus menuntut ilmu. Maaf ya ini. Oh iya. Nggak mau turun lagi. Oh, nggak mau turun. Ini gendong aja biar kelihatan. Nggak mau diturunkan rupanya. Waduh, kangen deh saya juga kali, Masya Allah. Ya udah berdiri sini. Nah, udah. Oke, kita udah telat 14 menit ya. Mohon maaf tadi kalau misalnya ada ya telat gitu. Ya udah mungkin mau mengutip yang minggu lalu dulu. Jadi sebelumnya mungkin ada yang belum hadir ya karena lalu. Sebenarnya kita udah kemarin itu pengantar tentang apa sih pentingnya mengenal Allah, Tuhan pencipta kita itu apa aja, kenapa kita harus mengenal Allah. Terus kita kemarin mulai dari pengenalan nama Allah itu sendiri, nama yang paling powerful di antara 99 nama yang lain. Nah, untuk hari ini insya Allah kita mau ngebahas tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya Teh, kalau misal waktunya cukup. Kalau misal belum cukup mungkin Ar-Rahman dulu, Ar-Rahimnya kita lanjut di minggu depan kayak gitu. Nah, untuk nanti kira-kira kita selama 60 menit ke depan kajiannya, kalau misal nanti untuk ada sesi diskusi di akhir, diskusi tanya jawab, kalau mau sharing-sharing boleh, kalau mau nambahin juga boleh, atau ada pertanyaan yang mungkin di luar topik bisa juga ditanyakan ya Teh ya, yang kayak agak nyambung. Walaupun ya ekspektasinya jangan tinggi-tinggi karena belum tentu ya, kita sharing-sharing aja di sini ya Teh ya. Kita sharing-sharing aja di sini, silaturahmi, nambah saudara, menambah ilmu bareng-bareng kayak gitu. Dan mungkin langsung kita mulai aja untuk kajiannya tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mangga Teh Rini, saya persilahkan. Biar berkah mungkin ya, kita buka dulu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya salam kenal untuk tim IT, Mbak Atik, Mbak Rusbandia, Mbak Dewi. Mudah-mudahan nanti kapan bisa on cam. Jadi kalau papasan di jalan gitu ya, soalnya pas ketemu gitu ya pas lagi umroh, mungkin gitu ya. Mbak Dewi, gitu ya, Mbak Rini. Ya.
Ini mohon maaf suaranya agak kurang jelas ya. Oh, kurang jelas. Ya kadang-kadang kurang jelas gitu Teh. Teteh-teteh yang bisa on cam mangga ya, boleh dinyalakan kameranya. Biar kita saling kenal nih wajah-wajah cantiknya. Allah. Masih nggak suaranya? Udah lebih baik Teh. Wah, lebih baik ya. Berarti memang harus agak dekat dan kencang. Baik, saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, mau izin ini dulu ya. Share screen boleh ya? Boleh mangga Teh. Ya, baik. Sini sudah muncul ya. Insya Allah kita akan membahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Awalnya mau dipisah, tapi memang sebaiknya disatukan saja. Karena memang kalau kita banyak menemui di dalam Al-Quran sekalipun, biasanya nih gandengan gitu ya. Jadi kita bahas bareng-bareng. Nah, bismillah ya. Nah, before we start, jadi ini biasalah, ini khasnya. Khasnya saya nih kalau dimulai itu harus lurusin niat dulu, nyemangatin diri dulu gitu ya. Karena biasanya setan itu paling nggak suka sama hambanya Allah gitu ya, yang dia ini pengen semangat ibadah gitu ya, pengen semangat menuntut ilmu Islam gitu ya, pasti banyak godaannya gitu ya. Nah, jadi lagi ngaji, jangankan ngaji pengajian kayak gini, kerasa nggak sih kita kalau lagi sholat aja, itu tengah-tengah tiba-tiba kepikiran, iya tadi kompor udah dimatiin belum gitu ya, atau lagi sholat ingetnya kemana gitu kan ya, ingat utang, ingat apa gitu ya, itu godaan setan ya. Jadi biasanya nih suka pengen gitu ya ada bahasan ini dulu sebelum dimulai. Kalau kemarin motivasi dulu gitu ya tentang menuntut ilmu. Nah, kalau ini ada salah satu hadis yang Masya Allah. Jadi, teman-teman ya, kita semua ini insya Allah adalah orang-orang yang istimewa. Mbak Dewi, tim IT yang Masya Allah gitu ya, memfasilitasi hari ini. Mbak Novi juga, teman-teman dari Rosemary Lova gitu ya. Terus juga ada Mbak Atik gitu ya, Mbak Rus gitu ya. Jadi ini orang-orang yang terpilih, Masya Allah ya. Yaitu apa? Yang diberi Allah sesuatu, yaitu apa? Nah, di sini dikatakan keinginan untuk beribadah. Jadi, jangan lupa untuk disyukuri bahwa pemberian Allah yang terbesar adalah ketika Allah tumbuhkan di hati kita keinginan untuk beribadah. Nah, sampai dikatakan dalam hadis, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan ia beramal. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dijadikan dia beramal? Maka Rasulullah SAW bersabda, dibukakan untuknya amal soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Mereka katakan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan fakihkan ia dalam masalah agama ini. Nah, jadi ingin menyemangati gitu ya, kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang memang dibukakan oleh Allah gitu ya, untuk kita beramal soleh. Untuk teman-teman Rosemary gitu yang sudah memfasilitasi, untuk teman-teman yang udah malam nih tapi mau stay tune di sini gitu ya. Insya Allah ini adalah ladang amal yang Allah bukakan. Sebelum apa? Sebelum Allah mencabut nyawa kita. Karena di dalam Al-Quran tuh sering diceritakan gitu, bagaimana besarnya penyesalan gitu ya dari orang-orang yang dia ketika pulang menghadap Allah kurang amalnya. Sampai minta bahkan gitu ya, sekedar pengen nanam biji kurma aja gitu ya, minta dibalikin gitu ya ke dunia gitu, itu udah terlambat. Nah, dan qadarullah gitu ya, hari ini gitu, saya tuh bahkan WA saya tuh rame gitu ya. Kenapa? Karena ada 3 orang yang dikabarkan meninggal pada hari ini. Jadi ada kakaknya ibu saya, ada salah satu ayah gitu ya dari ibu rektor gitu ya, yang di kampusnya suami gitu ya.
dan satu lagi ada kerabat juga. Jadi beruntun dalam hari ini. Dan Masya Allah ya, pengingat terbaik itu kan memang adalah kematian ya. Dan ternyata itu tuh, kejadian itu tuh sebelum saya tuh udah kepikiran mau bikin slide ini gitu. Jadi kayak ya Allah gitu ya, makin diingatkan nih Rin gitu ya, sama Allah dikasih umur, dikasih waktu, dikasih tenaga, kemampuan untuk berbicara gitu kan ya. Punya fasilitas juga, ada laptop, internet, besok jadikan untuk amal soleh gitu. Sebelum apa? Sebelum Allah memanggil kita. Karena kita nggak pernah tahu kapan Allah memanggil kita. Makanya, Masya Allah gitu ya teman-teman di sini, mudah-mudahan ridho. Dan insya Allah saya juga menjadi saksi bagi teman-teman di sini yang sudah mau meluangkan waktunya, menyediakan waktu terbaiknya untuk mengikuti kajian ya, insya Allah. Nah, oke, sekarang kita masuk gitu ya ke pembahasan terkait dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jadi dari semua nama-nama Allah gitu ya, ini yang paling banyak membuat saya meleleh gitu ya hati. Betapa nama Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah nama yang istimewa sekali. Dan memang bukan istimewa karena kata saya gitu ya, tapi memang Allah pun istimewakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, nama ini. Dari mulai yang pertama kita berbicara intensitas. Bagaimana Allah menyebutkan nama Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya, bahkan banyak gitu. Apalagi kalau kita berbicara Ar-Rahman gitu ya, sampai dikatakan ada 500-an ayat gitu ya, yang itu menyebutkan kata Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim ini sekitar 50-an. Jadi banyak gitu ya. Bahkan kalau kita bicara Ar-Rahman, kita tahu gitu ya, bahkan ada satu surat khusus yang dinamai Ar-Rahman. Jadi sangat intens sekali Allah mengenalkan dirinya sebagai Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Selanjutnya, keistimewaannya juga adalah bagaimana pada saat kita membaca Al-Quran, membaca surat-surat gitu ya di dalam Al-Quran, maka disyariatkan gitu ya, kita membuka Al-Quran gitu, selalu diawali dengan basmalah, di mana basmalah itu mengandung nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi selalu dibuka dengan basmalah ini gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim ini, kecuali ya surat At-Taubah ya, surat Al-Baro'ah. Jadi betapa Masya Allah gitu ya, intens sekali. Makanya dikatakan di poin kedua istimewanya menjadi pembuka surat. Ya, di surat Al-Fatihah surat pertama gitu ya, dengan basmalah dulu. Nah, itu yang keistimewaan kedua. Dan yang ketiga, nah ini kita masuk ke maknanya. Jadi makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini memiliki makna yang sangat kuat ya, Masya Allah. Jadi ini saya nggak panjang-panjang gitu ya, karena ini akan mengutip berbagai macam pendapat ulama-ulamanya gitu ya. Kalau saya insya Allah pengennya kita ngebahas di ngobrol-ngobrol hikmah yang bisa kita dapat. Jadi kalau kita berbicara Ar-Rahman gitu ya dan Ar-Rahim, ini ada beberapa versi definisi atau makna. Ada yang pertama, itu Ar-Rahman ini menunjukkan rahmat Allah yang sangat luas, bersifat azali, ya, tidak berawal, tidak berakhir, jadi melekat, dan sifatnya itu tadi ya eternal, jadi nggak pernah enggak gitu. Makanya kemarin kita bahas, ada orang yang kita sebut, ih kamu baik ya gitu ya. Ya baik sih, tapi kadang-kadang ya dia nggak baik juga. Atau misalnya kita ngelihat ibu gitu ya, ih kamu kok penyayang banget ya sama anak gitu ya. Tiba-tiba ada satu masa dia jadi singa juga gitu kan ya. Yang awalnya jadi mirip-mirip Barney, lama-lama jadi dinosaurus juga, jadi T-Rex juga tuh ada gitu. Saking memang tidak bisa melekat suatu sifat itu eternal pada diri manusia. Tapi beda dengan Allah gitu ya. Jadi dari awal sampai akhir, ya tidak berawal, tidak berakhir, pokoknya melekat gitu ya dengan Allah. Dan kalau kita berbicara makna luas gitu ya, memang ada gitu ya di dalam Al-Quran gitu ya. Di sini di surat Toha ayat 5 ya, yang di sana selalu dilekatkan gitu ya nama Allah gitu ya, itu dengan arsy-nya Allah, singgasananya Allah. Jadi ada di surat At-Toha tadi ayat 5 dan surat Al-Furqan ayat 59. Surat ayatnya mirip-mirip. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsummastawa 'alal 'arsyir rahman. Nah, jadi kata Rahman ini selalu disandingkan dengan arsy. Ada satu lagi di surat Maryam.
Nah, gambaran arsy, singgasananya Allah, ini memang nggak bakal terjangkau dengan akal kita. Mau dibayangin juga nggak kebayang. Tapi kalau kita pakai perbandingan gitu ya, dikatakan bahwa langit, bumi ini luas ya. Langit dan bumi ini luas gitu. Dan kalau kita ngomongin langit aja gitu, kan udah ada 7 lapis ya. 7 lapis. Belum lagi setiap satu lapisannya gitu ya, bahkan ada meriwayatkan satu aja sampai 500 tahun gitu ya perjalanannya. Jadi ini saking luas, besar gitu kan ya. Nah, atapnya langit itu setelah langit tuh ada samudra dulu, air, dan di atasnya itu baru arsy-nya Allah. Jadi saking besar dan memang nggak kebayang gitu ya. Sampai sekarang aja siapa sih yang bisa ngukur luasnya langit gitu kan, belum ada. Nah, jadi besar, luas gitu, dan ini menjadi sebuah ungkapan gitu ya tentang Rahman. Rahmat Allah itu begitu luas, melingkupi seluruh makhluk, seluruh alam gitu ya, seluruh ya alam semesta pokoknya. Jadi rahmat ini jadi rohima gitu, Rahman gitu. Jadi kasih sayang, mercy-nya Allah, sayangnya Allah itu sesuatu yang bersifat luas. Nah, sedangkan untuk makna rohim gitu ya, ini juga berbagai pendapat. Jadi kalau disandingkan dengan yang pertama tadi gitu ya, Rahman gitu, itu bersifat kasih sayang Allah yang sifatnya luas gitu ya, azali gitu ya, tidak berakhir. Nah, kalau rohim itu lebih ke pemberian gitu ya, rahmat kepada orang-orang yang muslim saja, orang-orang yang beriman maksud saya. Nah, jadi ada di surat Al-Ahzab yang artinya dan dia maha Ar-Rahim gitu ya, kepada siapa? Bil mu'minin. Jadi kepada orang-orang yang beriman. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang lain itu yang pertama maksudnya Ar-Rahmannya gitu ya, sama, dia bersifat luas kepada siapapun gitu kan ya. Nah, tapi dia sifatnya nature. Jadi nature itu adalah sifat yang melekat kepada Allah. Jadi nggak ada satupun gitu ya makhluk gitu ya yang itu bisa Rahman. Jadi kalau Rahman itu adalah miliknya Allah. Jadi kalau Ar-Rahman itu adalah sifat penyayang yang itu melekat kepada Allah, nature-nya Allah. Jadi sifatnya. Sementara kalau kita berbicara Rohim gitu ya, karena ada di ayat lain ternyata bukan hanya diberikan kepada orang-orang Muslim gitu ya, tapi ada ayatnya yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada siapa? An-Nas. Jadi kepada seluruh manusia. Ini di Al-Baqarah ayat 2. Al-Baqarah ayat 143. Nah, jadi pendapat yang kedua, ini pendapatnya Ibnu Qayyim, menyatakan bahwa yang namanya Rahman itu lebih ke sifatnya Allah yang memang melekat, yaitu Rahman, ya, penyayang. Itu melekat pada Allah. Sementara kalau kita berbicara Rohim, Rohim itu actionnya. Actionnya itu apa? Jadi perbuatan Allah untuk memberikan sayangnya ini kepada orang-orang yang berhak. Jadi action, jadi perbuatan Allah. Ini agak sulit ya, tapi singkatnya gitu ya, kalau kita berbicara Ar-Rahman gitu ya, itu nature-nya Allah, sifat alam yang melekat. Sementara Rohim itu yang dibagi-bagiin. Jadi kalau kita berbicara Rohim, nah ini Rohim ini bisa dimiliki oleh manusia gitu ya pada umumnya. Makanya ada ibu yang mencintai anaknya, bahkan hewan sekalipun gitu ya, binatang buas, singa, buaya gitu. Pasti mereka juga menyayangi anaknya gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari rahim. Jadi rahmat Allah yang dibagikan kepada kaum muslimin. Kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah. Nah, lalu selain memiliki makna yang kuat tadi gitu ya, menariknya adalah kata Rahman gitu ya, ini spesial banget kalau Rahman, yaitu ujungnya ada alif dan nun gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab gitu ya, wazannya itu dari fa'lan gitu ya, yang an ujungnya itu menunjukkan berkata luas gitu ya. Kalau marah
Kalau kata godob gitu ya, pakai godban, itu marahnya tuh muncak banget gitu. Tapi kalau kita berbicara Rahman gitu ya, ini juga maknanya adalah kasih sayang Allah itu begitu luas, nggak ada yang menandingi, ya, Masya Allah. Jadi makanya di dalam nama-nama yang lain tuh nggak ada yang ujungnya alif dan nun. Beda kayak misalnya Basir, Basoro gitu ya, Basir, Al-Basir, As-Sami gitu ya, nggak ada yang alif dan lagi. Jadi saking menandakan, jadi klop gitu ya antara makna dengan kata gitu ya. Nah ini memang keindahan dari bahasa Arab. Dan terakhir dia memiliki gabungan yang indah. Jadi Masya Allah, kalau teman-teman baca di sisi Al-Quran gitu ya, sering ya ketemu Ar-Rahim itu kan nggak berdiri sendiri ya. Kadang dia melekat. Jadi kalau tadi disebutin sekitar 57, tujuhnya itu biasanya ditempel-tempel. Misalnya yang pertama, yang paling sering itu adalah Azizur Rahim. Atau ada apa lagi? Ghafurur Rahim. Ini Masya Allah gitu ya. Pas lagi dibahas sama Syekh Qadi, Yasir Qadi itu, Al-Aziz aja. Artinya kan maha perkasa. Nanti insya Allah kita bahas. Orang perkasa, punya power, tuh biasanya tuh kayak gimana sih? Zolim, atau seenaknya, merasa berkuasa, merasa hebat, ya nggak sih? Jadi yang kayak semaunya, semena-mena, kan kalau orang punya kekuasaan kayak gitu ya. Ada lampu merah gitu, gue kan orang, jadi kan sering tuh kita ngelihat gitu ya, pejabat mah bebas gitu, kayak ngerasa karena punya power gitu ya, punya uang misalnya, Al-Aziz. Tapi kalau kita berbicara Al-Aziznya Allah nih ultimate power gitu. Nggak ada yang lebih kekuasa, lebih hebat daripada Allah, ya nggak sih? Tapi disandinginnya sama apa? Rahim gitu. Tapi penyayang gitu. Padahal apa? Kenyataannya kita tahu gitu ya. Power ini corrupt mankind kan. Kalau sering dengar-dengar kan kayak gitu ya. Jadi dia tuh mengkorupsi kemanusiaan. Gitu. Merusak kemanusiaan. Kan tapi kayak gitu. Tapi Allah tuh enggak. Dan Masya Allah gitu. Kalau kita berbicara Rahim, menyayang gitu ya, biasanya kan muncul dari rasa lemah. Kalau Allah tuh enggak, gitu. Justru muncul dari rasa perkasanya tadi. Contohnya gini, kayak saya pernah gitu ya, menghadapin kasus hukum. Terus tuh udah kayak hopeless gitu, kayak, ini kalau di ke pengadilan nih bakal mahal Mbak. Ini duitnya tuh banyak, belum tentu menang juga. Akhirnya tuh kan dalam hati, ya udahlah maafin aja gitu. Jadi aku tuh kayak kasihan, maafin, tapi itu karena emang akunya lemah, aku tuh nggak bisa ngehukum dia, aku tuh nggak bisa ngapain, ya nggak sih? Jadi rohimnya Allah itu justru bukan lahir dari kelemahannya Allah, tapi justru di balik Allah Al-Aziz, kuat, perkasa, gitu kan ya. Tapi Allah punya rahim, termasuk Ghafur, pengampun. Allah tuh pengampun, itu lahir dari apa? Dari rasa sayangnya Allah sama hambanya. Nanti insya Allah kita akan bahas. Nah, jadi Masya Allah gitu ya, dari penggabungannya aja gitu, itu maknanya begitu luar biasa. Jadi lain kali kalau kita baca Quran, ini Masya Allah. Ya, Azizur Rahim, Ghafurur Rahim, itu maknanya indah. Nggak sembarang digandeng-gandeng. Gitu ya, Masya Allah. Nah, selain kita berbicara keistimewaan gitu ya, yang pengen dibahas di sini juga lebih ke pengaruhnya nih dari membahas terkait dengan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini ke kita tuh apa. Dan mohon maaf nanti mungkin akan banyak relate-nya tuh terhadap kehidupan saya gitu ya. Jadi yang pertama ya, pengaruh dari kita memahami Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, dan mudah-mudahan ini akan membuat kita itu semakin memaknai pada saat kita mengucapkan basmalah, saat kita mengaji, kita membuka dengan basmalah, saat kita menyuapi anak kita, bahkan diri sendiri kita juga kita membaca basmalah ini, ada pengaruh yang berbeda setelah kita mengkaji malam ini. Yaitu yang pertama, meningkatkan kecintaan kita pada Allah, meningkatkan pengharapan kita kepada Allah, menumbuhkan rasa malu kita kepada Allah, dan senantiasa melekatkannya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini dengan doa-doa kita terhadap Allah. Kita akan bahas satu-satu ya, bismillah. Jadi yang pertama, harapannya, pengaruhnya adalah tadi, yang pertama, cinta kita kepada Allah semakin meningkat. Jadi Masya Allah, sampai dikatakan di surat Al-A'raf,
rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan bahkan di hadis qudsi Allah mengatakan bahwa sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Jadi Masya Allah, pernah nggak kita berpikir gitu ya, kita bisa hidup, Allah berikan kita anggota tubuh yang lengkap, Masya Allah. Kita dikaruniai oleh orang tua yang menyayangi kita. Kita dikaruniai anak gitu ya, bagi yang sudah menjadi ibu gitu ya, sehat gitu ya, itu Masya Allah gitu, itu semua adalah rahmatnya Allah. Kita hari ini gitu ya, bisa bernapas gitu ya, dikasih kesempatan sama Allah buat bertobat, buat beramal soleh gitu ya, itu rahmat. Alaminya seseorang, dia akan mencintai sesuatu apabila dia baik pada kita. Kita baik pada orang kalau dia baik sama kita, itu alamiah. Kita cinta sama orang yang mencintai kita. Kita sayang sama orang yang sayang sama kita. Ini kerasa banget, Masya Allah. Jadi saya itu merantau terus. Dari Bandung ke Belanda 3 tahun, Balikpapan 3 tahun, dan sekarang insya Allah di Abu Dhabi 3 tahun. Dan tuh ya Allah, gitu, betapa rahmat Allah gitu ya. Kasih sayang Allah, saya tuh dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Waktu di Belanda ada yang udah kayak saudara, lagi lebaran nggak punya kerabat, diajak, ayo ikut gitu ya, dikenalin sama keluarga, kayak berasa punya keluarga. Di Balikpapan gitu ya, Insya Allah, jadi banyak sekali keluarga. Bahkan saya tuh rumah gitu ya, ditinggal semua barang, karena dikira akan dilanjutkan oleh orang lain, tiba-tiba orang lain tuh nggak mau lanjutin gitu. Kemarin tuh kayak kalang kabut, ini gimana? Saya udah di Abu Dhabi, barang masih di sana gitu ya. Tapi Masya Allah, saya tuh kayak cuman tiba-tiba ditanya, Mbak Rini gimana kabar sama tetangga? Dia tuh udah kayak saudara, kayak ibu, bapak sendiri. Saya bilang, Alhamdulillah sehat, cuma lagi kepikiran. Cuma curhat sedikit. Akhirnya apa dibilang? Mbak Rini gak usah dijual, gak usah diangkut. Sini, titip sama ibu. Ibu jagain, ibu bersihin. Itu sampai diangkut kasur spring bed gede, mesin cuci gede, kebayang ya. Diangkutin semuanya ke rumahnya. Dan bahkan sampai ketahuan, Mbak, ternyata ada tikus. Beliau usir, spraynya dibersihin. Itu siapa? Itu kenal, ya Allah. Baik banget gitu. Itu rezeki gitu. Rahmat Allah meliputi gitu ya. Bisa ketemu sama orang-orang yang luar biasa gitu ya, kayak gini. Makanya tuh kayak Allah, baik banget Allah nih. Makanya pada saat banyak-banyaklah kita mengingat-ingat sayangnya Allah ke kita, cintanya Allah ke kita. Karena itulah yang akan membuat kita juga meningkat. Skyrocket istilahnya gitu ya. Cinta kita kepada Allah. Sok diingat-ingat gitu ya. Karena kadang-kadang gitu ya, kalau sama manusia, misal sama pasangan, ia cinta, ia sayang gitu ya. Sekali dia naruh anduk basah di kasur, itu ya, kamu gitu ya, diangkit gitu kan ya terus gitu, pas kaki sembarangan apa gitu kan. Tapi tetap gitu ya, kalau kita berbicara Allah gitu ya, Allah itu tanpa celah gitu. Apapun yang Allah berikan gitu ya, itu adalah yang terbaik buat kita. Selalu husnuzan sama Allah. Makanya banyak-banyak gitu ya, kita rasakan, temukan ayat-ayat Allah dalam segala apapun. Bahkan kalau pas saya lagi di Belanda gitu ya, kayak ngelihat, kan ada musim gugur ya. Sekarang nih jadi ingat, ini udah mulai fall gitu ya, musim gugur. Tuh Masya Allah ya, pohon gitu ya, mulai menguning. Menguning tuh gugur gitu kan ya. Terus saya tuh sampai kayak di titik yang ya sekedar kayak ngelihat gitu ya, ya Allah betapa mudah gitu ya bagi Allah, ya nggak sih, untuk menggugurkan daun-daun di atas pohon. Sampai botak, gundul tuh bener-bener, satu sampai kayak ngefotoin pohon di belakang rumah gitu kan. Dari mulai zomer tuh, summer gitu ya, musim panas gitu ya, musim gugur gitu kan, semi gitu ya, kayak Masya Allah gitu ya, mudah gitu bagi Allah gitu, kayak berguguran. Tapi kadang gitu, kita nemuin ada daun yang dia belum musim gugur, dia juga dipetik sama si abang tuh, dipetik gitu kan ya daunnya, bang kok main petik-petik, tapi ya diambil juga. Jadi istilahnya tuh kayak Allah gitu, itu kayak nyawa kita, hidup kita gitu ya. Bisa jadi nunggu tua gitu ya, udah kuning, udah keriput gitu ya, Allah ambil. Bisa juga yang si kecil kita diambil sama Allah. Makanya
setiap waktu yang Allah kasih, jadikan itu bentuk rahmat dari Allah. Optimis itu. Ini tuh adalah saat-saat dimana Allah tuh pengen kita tuh nambah-nambah amal soleh. Jadi bismillah gitu ya, kehadiran teman-teman di forum ini mudah-mudahan jadi catatan amal soleh. Insya Allah kita makin cinta sama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Itu ngena di hidup kita. Nah, next gitu ya, kedua dari pengaruh. Nah ini Masya Allah. Yang kedua adalah meningkatkan pengharapan kita kepada Allah. Berharap ya, sumber kekecewaan di dunia rata-rata tuh apa? Kecewa ya enggak? Kecewa gitu. Apapun itu, menyesal, kecewa sama orang, sama siapapun, kecewa karena atau misalnya materi yang hilang gitu ya, kecewa. Karena memang kalau kita berharap pada manusia, berharap pada makhluk gitu ya, itu kayak kita itu naro vas bunga dari kaca di pinggir meja. Ya iyalah gitu ya, goyang dikit pecah, gitu. Kejedok sedikit pecah, ya, rapuh gitu. Makanya tempatkan di tempat yang aman. Makanya pengharap itu harapnya sama Allah. Dan ini juga berbicara rahmat Allah tuh Masya Allah. Jadi sampai ada hadisnya. Jadi rahmat Allah itu kan infinite ya. Banyak, gak terhitung. Tapi ini di hadis tuh kayak, kadang kan infinite tuh saking gak kebayang, gimana sih gitu ya. Nah ini suatu hal yang dimudahkan gitu ya. Di satu hadis digambarkan Allah itu memiliki 100 rahmat. Satu dari rahmatnya Allah itu diturunkan pada jin, manusia, hewan, tetumbuhan. Satu loh ya. Satu, habis itu dibagi-bagi. Manusia itu udah berapa sekarang? Miliaran, 7 miliar lebih. Ini satu rahmat Allah dibagiin. Berapa jumlah ikan, jumlah burung, ini satu rahmat Allah yang dibagi-bagi. Tapi dengan rahmat yang satu itu, saling berbelas kasih, saling menyayangi, binatang liar mengasihi anaknya. Kebayang nggak? Hanya satu rahmat aja. Kita merasakan kasih sayang orang tua kita menyayangi anak kita. Kadang-kadang kan di luar nalar ya, siapa sih yang mau nahan-nahan sakit, kontraksi, melahirkan luar biasa ya. Walaupun nggak bikin kapok, bikin lagi, insya Allah. Sakit banget kan kontraksi itu ya. Sampai saya tuh inget banget gitu, nanya gitu, udah berapa gitu, udah sakit banget gitu ya, kontraksi mau melahirkan gitu. Udah balik ke bidan, bilang, ini 2 juga belum, Mbak pulang lagi aja gitu kan. Masih kayak berasa mau melahirkan. Ternyata iya dong, besoknya masih bisa jogging, ya dipaksain. Udah mulai lagi, Masya Allah, luar biasa. Datang lagi ke bidan, belum, ini baru bukaan 2. Ya Allah, masa sih? Gitu. Akhirnya ya udah di sini aja, di rumah sakit aja. Gitu. Sampai kayak, walaupun ini naiknya lama banget, gitu ya, sakitnya kan luar biasa ya teman-teman. Nanti yang belum, gitu, ya nikmatilah gitu ya proses. Dan yang menariknya tuh sampai saya ngelahirin anak kedua. Pas anak kedua tuh kan waktu di Belanda tuh sama bidan dibilang, nanti kalau udah ciri-ciri gitu ya, kamu telepon bidan tuh begini. Yang intinya tuh kalau udah pembukaan di atas 5. Terus aku tuh pede gitu kan, aku udah pengalaman, tahulah yang 2, yang 5 gitu kan ya. Terus tiba-tiba tuh mulas nih, luar biasa, gitu kan, ini kayaknya udah 5. Nelpon bidan gitu ya, nelpon bidannya tuh lagi belanja di H&M ya, sampai ditinggalin belanjaannya, kebayang nggak, di kasir, langsung naik mobil nyamperin ke rumah. Begitu periksa dalam, bukaan 2, itu malunya luar biasa. Ya, tapi itu ditahan gitu, kenapa gitu? Karena ya kita menyayangi bayi kita dalam janin kita ya nggak sih, kayak pengen lahir gitu. Udah lahir sakit dijahit gitu kan, tapi fokusnya tuh kayak wah seneng gitu. Kebayang nggak? Itu baru sayang gitu ya sama makhluk gitu ya. Satu rahmat Allah ke kita. Bahkan kalau kita ngelihat perjuangan orang tua ya, saya tuh ingat banget gitu. Bapak saya tuh kan saking bisa bayarin uang sekolah sampai jadi kuli bangunan gitu kan. Kok dipikir-pikir tuh kayak ngapain gitu. Tapi ya itulah gitu ya, saking sayangnya.
Dan sayangnya ini gitu itu baru satu rahmat Allah. Dan kita bisa rasakan. Bahkan kalau teman-teman pernah lihat video rusa, itu aku sampai berair loh. Sedih gitu. Jadi ibu rusa. Jadi ada bayi anaknya ini dia lagi berenang gitu. Tiba-tiba ada buaya datang gitu. Ibu rusaknya ini dia sampai ngorbanin diri. Jadi dia berenang, ngehalau si buaya. Sampai si buaya itu memakan ibunya. Jadi ibunya ini dimakan, terus sambil kayak matanya tuh ngeliatin anaknya udah nyampe ke pinggir apa belum. Tuh ada videonya tuh kayak heartbreaking banget gitu. Ya, kebayang ya, hewan itu bisa sampai kayak gitu. Ini baru satu rahmat Allah. Dan kata Allah apa? Dan Allah mengakhirkan, Allah menyimpan, keep 99 rahmatnya itu dia curahkan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Nanti dia mulai hisab. Jadi, Masya Allah ya, kita ini nggak bisa bangga-banggaan dengan amal soleh kita. Belum tentu itu tuh nyelamatin kita gitu. Dari segitu banyak nikmat Allah yang lupa kita syukurin. Dari semua dosa-dosa yang kita lakuin gitu ya. Belum tentu kita tuh kayak pede gitu bisa masuk surga. Orang itu dia masuk surga gitu ya. Itu semata-mata karena kasih sayang Allah. Jadi banyak banget gitu nanti tuh kayak didiskon gitu dosa kita gitu. Bahkan sampai dibilang rahmatnya Allah. Kita di dunia, teman-teman kenal saya, Teh Rini begini begitu gitu ya. Karena apa? Aib teteh tuh ditutupin. Orang kita ketemu online aja kan. Mungkin taunya baik-baik aja. Karena aibnya tuh ditutupin sama Allah. Bahkan nanti di yaumil hisab gitu ya, saat dosa-dosa kita tuh kayak ditampakin sama Allah. Kufurnya kita tuh bakal ditampakin sama Allah. Kita nggak ada hijab sama Allah, tapi pada saat persidangan di hadapan Allah itu ditutupin gitu. Tapi Allah tuh juga masih pengen ngelindungin aib kita gitu dari orang-orang gitu. Jadi tuh itu rahmat Allah gitu. Dan Allah tuh sampai ngobrak rahmatnya tuh, sampai dibilang ada di hadis gitu ya. Udah syafaat Nabi udah, syafaat malaikat udah gitu ya. Dari orang-orang terpilih sudah gitu kan. Yang terakhir ini ada rahmat Allah tuh yang melingkupi segalanya. Sampai yang udah diseret gitu ya, ke neraka tuh udah diseret gitu. Sama Allah tuh masih bisa diselamatin gitu. Bahkan tuh sampai kebayang ya, saking rahmatnya Allah tuh ditunjukin, orang kafir aja, mereka tuh optimis, aku pasti masih bisa masuk surga. Kebayang nggak? Saking nanti tuh 99 rahmat tuh kayak ditunjukin sama Allah. Dan rahmatnya juga, ya mudah-mudahan gitu kita rasain gitu. Itu kenikmatan itu kan ada di surganya kelak. Gitu. Ini kebayang ya, kadang kita ngerasain dunia ini begitu luar biasa gitu ya. Enak gitu kan ya, nggak ada seberapa gitu. Ya, dibanding dengan nanti gitu ya, rahmat yang Allah simpan gitu ya buat hambanya nanti di yaumil akhir. Nah, makanya kita jangan pernah putus harapan gitu ya. Rahmat Allah tuh luas. Bahkan bukan hanya sebagai orang-orang muslim, yang kafir gitu sekalipun. Mereka tidak mempercayai Allah. Allah masih bolehkan mereka bernafas, menginjak buminya Allah, masih dikasih kenikmatan dunia. Yang karena kalau di Al-Quran kan dibilangin ya, dunia itu di mata Allah tuh kan kayak nggak ada artinya gitu. Saking murahnya tuh kayak sayapnya nyamuk ya, kalau nggak salah itu ada di Al-Quran. Itu nggak ada artinya gitu. Padahal kalau kita ngeliat manusia hari ini ya berlomba-lomba sekali gitu ya mengejar dunia. Nah, padahal di sini gitu Allah menyimpan 99 rahmatnya nanti untuk kita. Jadi jangan pernah putus harapan gitu ya. Minta terus rahmatnya dari Allah. Minta 99-nya tuh kita rasain gitu. Nanti di yaumil akhir. Nah, jadi bahkan gitu ya, kalau kita punya banyak dosa sekalipun gitu kan ya, jangan pernah berpikir, kayaknya Allah mah nggak akan maafin deh. Jadi, analoginya tuh kayak gini. Misal kita jadi ibu, kita punya anak, terus anak kita tuh kayak berbuat salah. Padahal kita tuh udah kayak berusaha gitu ya, jadi ibu yang penyayang, yang baik. Terus tiba-tiba anak pas melakukan kesalahan, dia bilang, aku habis ini, tapi aku nggak mau minta maaf. Kenapa? Pasti Umi bakal marah, pasti Umi nggak bakal sayang aku lagi, pasti Umi kayak bakal benci aku. Kira-kira jadi seorang ibu sakit hati nggak? Sakit lah ya. Maksudnya kayak, berarti aku tuh kayak gitu ya di mata kamu. Gitu. Nah ini apalagi kalau kita berbicara Allah.
sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sekecil apapun, misalnya, aduh bekal kita mah baru sedikit banget, gitu. Jangan pernah putus harapan dari Allah. Bahkan sampai dikatakan salah satu dosa yang paling besar, akbarul kabair, yang dosa besar, yang disandingkan dengan syirik itu apa? Putus asa dari rahmat Allah. Jadi apapun, minta aja, balik aja. Kadang setan itu luar biasa ya, menggoda manusia tuh kayak, kayaknya kamu udah kebanyakan dosa deh, udah kamu nggak bakal gitulah. Membuat kita tuh pesimis sama hidup, sama Allah. Nanti diingetin, justru itu dosa yang besar. Maka kembali. Kalau kita ingat Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu ya, rahmat itu luas. Allah tuh menyayangi kita, insya Allah gitu. Kita akan terus meningkatkan gitu ya, pengharapan kita kepada Allah. Berharap gitu, minta gitu nanti yang dikip 99 ini bisa kita dapetin. Nah, yang ketiga, menumbuhkan rasa malu sama Allah. Ya, malu atuh. Udah dikasih banyak, masa sih nggak cinta sama Allah? Bahkan sampai ditantangin sama Allah di surat An-Nahl 18, sok hitung nikmat Allah. Nggak bisa kita nentuin jumlahnya. Nikmatnya kita melihat, saya sampai suka iseng sama anak-anak gitu ya, lagi kalau ngobrol gitu ya, ngobrol pillow talk malam-malam gitu ya. Nikmat Allah, banyak bersyukur. Terus saya bilang gitu ya, kamu kalau minta uang sama Umi mau minta berapa gitu ya. Kalau si Uca kan mintanya 1.000.000 gitu kan ya. Ketawa aja ya, belum ngerti yang si kecil. Abang mau berapa? Mau 1.000 miliar gitu ya. Oh ya, belum kena triliun gitu ya. Terus akhirnya saya tanya gitu, punya mata enak nggak gitu ya? Enak punya. Sok sini, Umi beli matanya 1.000 miliar gitu kan ya. Satu, kalau 2.000 miliar. Mau nggak sini bayar? Kata anak saya tuh, nggak mau gitu kan ya. Saya bilang tuh, berarti kamu udah punya 2.000 miliar sebenarnya gitu ya, di mata kamu gitu. Ini nggak bisa dihitung gitu. Bahkan mungkin lebih dari segitu. Ini saking banyak, masa sih gitu ya, kita masih nggak sayang sama Allah, nggak cinta sama Allah. Malu dong gitu ya, malu sama Allah. Kalau kita misalnya sholatnya gitu ya masih belum serius gitu ya, ngajinya dan lain-lain, malu gitu ya sama Allah. Malu ini kan mencegah kita juga untuk bermaksiat sama Allah. Nah, selanjutnya yang keempat, melekatkannya dengan doa kita kepada Allah. Jadi kalau ingat teman-teman gitu ya, di minggu lalu itu ada surat Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini luar biasa gitu ya, posisinya tuh besar. Bahkan nama yang disukai sama Allah kan Abdullah dan Abdurrahman. Gitu saking nama yang luar biasa gitu ya, disandingkan di setiap basmalah gitu ya. Maka selain menggunakan ya Allah, ya Rob, boleh banget gitu ya dengan mengatakan ya Rahman, ya Rahim. Jadi ini doa yang paling universal bisa digunakan. Jadi kalau misalnya di Asmaul Husna itu kan sakit, ada ya Allah Asyifa gitu ya. Ya Allah ya Karim, punya masalah minta solusi jalan keluar, ya Fatah gitu ya. Itu kan spesifik ya. Tapi kalau kita berbicara ya Rahman ya Rahim, itu sifatnya lebih universal. Dan ini dipakai doanya oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan Masya Allah ya, ujian hidupnya dari mulai awalnya dia berada gitu ya, kayak semua hartanya habis, anaknya semuanya meninggal, sakit 10 tahun, diasingkan dan ditinggalkan bahkan oleh istrinya sendiri. Mungkin bisa aja gitu ya, doanya tuh spesifik gitu ya, ya Allah minta sehat, minta harta kembali, minta anak lagi gitu ya, dan lain-lain, bisa spesifik. Tapi Masya Allah, doanya tuh singkat, Robbi ini masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Jadi pakai arhamur rahimin, saking apa? Jadi doanya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha pengasih di antara semua penyayang. Jadi dikatakan gitu ya, apapun itu masalahnya, apapun aku kesakitnya, kesulitannya, Allah tuh paling tahu. Ujian hidup kita, Allah tuh paling tahu gitu. Kadang kalau mau dicurhatin tuh panjang banget. Jadi doanya Nabi Ayub itu singkat ini. Tapi saking yakinnya sama Allah itu apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah tuh ngasih penyayang. Ya, sifatnya penyayang dan Allah akan membagikan rahim sayangnya itu kepada kita.
dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang berhak mendapatkannya. Nah, jadi terus gitu ya, lekatkan dalam doa kita. Jadi selain Allah, ya Rob, ya Rahman, ya Rahim gitu ya. Jadikan kita orang yang istiqomah, jadikan kita penghuni surga, keluarga kita diselamatkan, berikan anak-anak yang soleh, pasangan yang soleh gitu ya. Terus minta sama Allah. Nah, maka di sini apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa meraih rahmatnya Allah ini? Tentu yang pertama ya, sifat ini juga harus menghias diri kita, mendekatkan ruang dan waktu kita kepada Allah, dan yang terakhir, ini baru salah 3 ya, teman-teman bisa nemuin lebih banyak lagi. Yang saya ambil ini 3 dulu saja, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, kita menghias diri gitu ya, menjadi orang yang penyayang. Kenapa? Kata hadis dikatakan, yang sayang, penyayang di bumi, disayang sama yang di langit. Simpelnya tuh kayak gini. Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Jadi kalau yang penyayang itu nanti akan disayang oleh Allah. Sayangi yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Yuk, kita saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Bentuk kasih sayang yang paling tinggi itu adalah apa? Saling mengajak dalam kebaikan, menuju ketaatan, ya. Ngajak teman-teman, yuk ikut kajian, gitu. Itu kasih sayang, gitu. Dibanding kayak nraktir, ya itu sayang juga sih, gitu ya. Ngajak kajian, ngajak taat, ngajak misalnya, yuk kita nutup aurat, yuk mengkaji dulu aja. Saya nggak mau maksa, gitu ya. Karena harus berawal dari kesadaran misalnya. Dan kesadaran itu bisa dimunculkan dengan dia mempelajari, memahami dulu. Ya, sok sayang gitu. Bahkan bukan hanya itu ya, menyayangi makhluk yang lain selain manusia, hewan ya. Mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya cerita tentang ada seorang pelacur ya, PSK yang istilahnya kalau kita mencapnya mungkin sudah berlumur dosa dan sudah jadi ahlu zinah, jangan sudah itu mah nerakaun lah gitu. Tapi apa coba dalam kisahnya? Hanya karena kasihan pada seekor anjing yang dia kehausan, dia turun ke dalam sumur mengambil air dengan sepatunya, karena susah dia gigit sepatunya, sampai di atas dia minumkan air itu. Dan ternyata apa? Disitulah ya, amalan itulah yang justru mendatangkan rahmat dari Allah. Jadi sayangi. Jadi hiasi diri kita dengan sifat Allah ini. Kemudian yang kedua adalah nah ini, dekatkan ruang dan waktu. Nah ini biar jadi penyemangat juga. Saya juga kadang adalah kondisi futurnya. Apalagi di sini saya belum nemu ya kayak komunitas pengajian gitu ya. Ada KBRI baru kemarin satu pertemuan gitu. Itu singkat banget gitu. Kayak belum gitu ya nemu ruh jama'i yang berkelompok mengkaji Islam itu majelis gitu. Kok teman-teman di Indonesia saya pikir menjamur sekali hari ini. Nah, ini salah satu hal yang bisa mendatangkan rahmat itu apa? Dikatakan dari Abu Hurairah, tidaklah sebuah kaum berkumpul di dalam rumah, ya, di antara rumah-rumah Allah. Jadi sering-sering ke masjid, ya. Ada kajian kita di masjid, datengin. Baca Al-Quran, dipahami, gitu ya, saling mempelajari, gitu ya. Nah, di antara mereka akan turun kepada mereka apa? Ketenangan, diliputi rahmat, bahkan dikatakan dikelilingi malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka di antara malaikat yang ada di sisinya, terkenal nanti di langit, jadi selebritis nanti di langit ya, Masya Allah. Dengan kita apa? Yuk duduk di majlis-majlis ilmu, baca Quran, dipelajari, datangin masjid, ini loh, tanda kutip, selama kita mampu, usahakan, biar apa? Dapat rahmat. Ya, karena tadi gitu ya, kita modalnya apa sih nemuin Allah gitu kalau pengen dapat rahmatnya Allah. Dan yang terakhir adalah taati Allah dan Rasul. Ya, ini di surat Al-Imran dikatakan wa ati Allah wa Rasul la'allakum turhamun. Ya, taatlah kepada Allah dan Rasul agar diberi rahmat. Jadi kalau kita nurut sama Allah, menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, terus juga dirikan sholat, zakat, menaati Allah dan Rasul-Nya. Terus kita juga menjadi orang-orang yang bertakwa, yang muhsin, berbuat baik, gitu ya. Itu juga akan mendatangkan rahmatnya Allah. Nah, jadi
Maka kalau kita ingin taat nih sama Allah, tentu kita harus tahu yang ditaatinya tuh apa. Kayak misalnya ke sekolah gitu ya, pengen taat sama aturan sekolah, kalau kita nggak mempelajari aturannya apa saja, ya kan kita nggak sadar gitu ya, udah melanggar, tahu-tahu di-print saja. Nah, makanya memang harus kita mengupayakan diri gitu ya, mengenal apa saja sih larangannya Allah dan apa saja perintahnya Allah. Nah, ini menjadi sebuah fardu ain ya bagi kita. Ilmu yang bersifat fardu ain perlu kita pelajari, pahami, dan amalkan. Ya, mungkin itu saja gitu ya dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Semoga tadi ya makin cinta sama Allah, makin penuh harap sama Allah, makin kita malu gitu ya sama Allah, dan terakhir makin memperbanyak doa kita sama Allah. Ya, mudah-mudahan yang ada di forum ini ya Allah berikan rahmat pada kita semua. Itu mungkin Mbak Novi ya. Masya Allah. Baru tahu ya, ternyata emang ini ya, sebegitu dalamnya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Oh iya, ini teh saya mau tanya. Dulu tuh sempat dengar katanya kalau misal saya nggak tahu ya antara yang mana ya. Dulu yang pernah saya dengar pokoknya antara Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu yang satu kasih sayang meliputi semua makhluk. Terus untuk yang satunya lagi itu kasih sayang khusus untuk hamba-hamba yang beriman. Iya, kayak gitu deh. Iya. Itu yang tadi ya sempat disinggung sama Teteh. Jadi ada perbedaan pendapat. Jadi kalau kata jumhur ulama, itu yang tadi Mbak Novi bilang. Gitu. Jadi kalau Ar-Rahman gitu ya, tadi gitu ya dilekatkan dengan arsy-nya Allah gitu ya, dan memang ada dalilnya juga yang menunjukkan bahwa dia itu sangat luas gitu kan ya, meliputi segalanya. Sementara kalau kita berbicara Ar-Rahim gitu ya, ini ada surat Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima. Jadi Allah itu maha penyayang tuh kepada orang-orang yang beriman. Ini satu pendapat jumhur ulama. Nah, tapi kalau dari pembahasan yang lain, ada pendapat yang lain, yang ada yang menguatkan juga, itu pendapatnya dari Ibnu Qayyum. Ibnu Qayyum itu mengambil bahwa kalau tadi ya Ar-Rahman sama gitu ya, luas. Nah, tapi kalau kita berbicara Rahim itu lebih ke perbuatan Allah membagikan rahmatnya tadi. Kenapa? Karena di surat yang lain gitu ya, di surat Al-Baqarah gitu ya, ayat 143 ada kalimat innallaha binnasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada seluruh manusia. Jadi karena ada yang ayat lain yang melabelkan anak seluruh manusia, itu juga dengan rahim. Jadi ada pendapat rahim itu khusus untuk yang mukmin, ada yang memang untuk seluruh manusia, cuman dibagi-bagiin. Jadi apakah ini kontradiksi? Enggak gitu ya. Yang jelas yang kita harus pahami bahwa tadi gitu ya, mau sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini gitu ya, itu memang meliputi kita semua, sesuatu hal yang melekat di dalam diri Allah gitu ya, dan kita juga bisa merasakan ini dalam kehidupan kita gitu ya, asar pengaruh ya dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Jadi ada memang pendapat yang begitu. Jadi wajarlah ada perbedaan-perbedaan. Tapi nggak kontradiksi juga ya. Intinya mah ada sayang gitu. Allah mah sayang. Ya, makanya sok melting nggak, bahkan sekedar baca Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Bukan cuma kita menyebut nama Allah gitu ya. Kalau lagi baca Ar-Rahman Ar-Rahimnya bersitin gitu, kayak di kepala kita kayak ya Allah sayangi Allah kita hari ini. Lagi sholat baca Bismillahirrahmanirrahim, masih bisa. Kemarin tuh saya 4 hari nggak bisa nengok. Jadi sama saya nggak bisa nengok. Sampai suami itu dia kerja di rumah gitu. Karena saya sampai bangun tidur aja nggak bisa. Jadi kalau dari kasur pengen bangun tuh diangkatin punggungnya. Jadi biar bisa bangun. Jadi sama sekali bisa digerakin lehernya. Tapi ya udah 4 hari alhamdulillah mendingan gitu. Kalau di Indonesia kan bisa langsung nyari tukang urut ya, di sini belum.
gitu ya. Ya, tapi ya ada tukang urut dadakan gitu ya, ada suami, alhamdulillah rahmat Allah juga. Dan tuh ngerasain namanya sholat tuh susah, ya Allah, pengen nangis. Jadi karena kaki udah masih mampu gitu ya, cuma ya tadi mau salam, ya Allah, pengen cuma sekedar assalamualaikum tuh nggak bisa. Akhirnya pakai isyarat mata, karena saya nggak bisa. Itu juga ya masya Allah, itu rahmat Allah lah di situ, ngasih kemudahan. Ya, teteh safar apa dibolehin jama, dibolehin kosor, dibolehin nggak ada air tayamum tuh rahmat Allah juga. Jangan salah. Bisa ngapa-ngapain sama Allah, bahkan bisa sholat sambil tidur. Tuh, rahmat Allah, sayangnya Allah sangat biar mudah. Iya ya. Banyak banget sayangnya Allah tuh di banyak. Iya, terus kayak kadang suka ini nggak sih Teh, bener, kalau misal saya pribadi ya sebagai orang yang ya imannya mungkin nggak kuat-kuat amat ya gitu ya. Ya mungkin kayak ini nggak sih, kayak ada kepikiran ketika apalagi tahu gitu ya, oh ternyata nanti di hari kiamat ada 99 rahmat Allah loh gitu. Ini kayaknya aman deh kayak gitu Teh. Gimana ya Teh caranya biar Ya. Jadi seorang hamba itu selalu mengaitkan pengharapan. Pengharapan itu kan roja ya. Tapi harus disandingkan dengan khauf. Khauf itu teh takut sama Allah. Ya. Kan ada tuh dalil-dalil gitu ya, sayang. Tapi harus diingat, azabku juga sedih. Karena kita harus sadar juga gitu ya. Misal, ada dosen. Dosen nih udah ngajarin kita sampai jungkir balik, udah ngasih kisi-kisi buat ujian, diajarin semuanya gitu kan ya. Sampai soal ujiannya itu adalah sesuatu yang pernah kita pelajarin. Terus kita nggak lulus. Pasti kan kayak dipertanyakan ya. Kayak kalian nih kebangetan gitu loh. Kayak kebangetan gitu kan ya. Udah kayak killer ya udah D gitu ya. Atau masih kayak udah dikasih apa-apa gitu. Masih pakai joki gitu ya ngerjain tugasnya. Kan kebangetan gitu, marah kan dosen juga. Ya kebayang nggak Allah gitu ya? Allah udah ngasih nih ya, kamu tuh dikasih rahmat ibadah aja dimudahin sama Allah. Disuruh makan makanan yang halal sok banyak gitu ya, banyak yang halal gitu ya. Tapi masih aja nyari-nyari yang ya biar kekinian dan lain-lain gitu ya misalnya. Udah dikasih pedoman hidup, dikasih Rasul. Kalau hari ini tuh media pengen ngaji apa dulu nggak ada YouTube, nggak ada apa kan? Ya aku ingat banget gitu. Maksudnya yang dulu internet gitu, kayak aku ceritain ke abang gitu ya, ke anakku tuh kayak beneran dulu nggak ada internet gitu kan. Dulu HP nggak ada kameranya, gede-gede bang gitu ya, beli SIM card aja 300.000 pulsanya gitu, pakai SMS itu kayak wah gitu. Ini udah kayak segala kecanggihan kemudahan sama Allah, tapi kita masih menyepelekan, meremehkan ya. Kebayang gak sih? Ya Allah juga marah gitu. Allah juga bisa marah. Ada neraka gitu kan? Ya. Ya maksudnya kalau gitu ya udah tuh ngapain kita ada neraka gitu ya? Karena kan sayang ini, jadi masuk-masukin enggak gitu. Allah kan maha adil juga gitu. Jadi jangan sampai kita tuh berharap nanti nggak ada rasa takut. Nggak ada rasa takut, itu juga mencederai iman kita sama Allah. Jadi kalau misalnya kita ngerasa, pasti diterima amalan kita, pasti dapat rahmat Allah, pasti, nah yang pasti-pasti ini justru yang menjerumuskan kita nanti ke kenistaan gitu ya, jangan sampai. Makanya memang harus seimbang. Kalau beribadah penuh harap, jangan kayak udah aku mah nggak mau sholat aku kan pendosa, aku kan kayaknya aku nggak bakal deh diterima amalan. Ya nggak gitu konsepnya. Harus berharap, tetap berharap. Maka apa? Tetap taat. Terus ya habis taat, ya nggak boleh kepedean nih diterima karena belum tentu. Jadi khauf, takutnya ini juga harus ada. Karena berapa kali juga nanti ya dibahas gitu ya. Allah juga punya murka, Allah punya marah. Dan kebayang nanti juga dihisab gitu kan. Ya. Jadi ada kan ya kisah-kisah bagaimana dia ahli ibadah, ya ahli-ahli
wah pokoknya macam-macam. Akhirnya kan ditarik sama Allah gitu ya. Karena apa? Tergelincir niat misalnya, karena kesombongan misalnya, dan bagian dari pasti. Nah, itu juga bentuk kesombongan gitu. Jadi siapa kita ya? Siapa? Misalnya kayak gini, kita udah yakin nih, nanti juga ada 99 rahmat nih kita dapat. Lah, mati aja kita nggak tahu kapan, ya nggak? Bisa aja kita matinya pas maksiat kan? Oh, no, kan? Ya udah gitu, jangankan dapat rahmat Allah gitu. Di mata orang aja udah kayak, wah ini suul khotimah. Jadi naudzubillah. Ya itulah, jadi kita nggak pernah tahu. Makanya memang harus disandingkan ya, khauf dan roja. Penuh harap, tapi juga setiap amalan kita harapkan diterima di sisi Allah, tapi juga kita takut tidak diterima. Jadi harus seimbang. Ya, tapi teori ya, Masya Allah. Ini teori banget yang prakteknya mah luar biasa. Makanya ada majelis kayak gini tuh, kalau menurut saya tuh mau berapapun yang hadir, jujur, ini aku ngomong yang dilihat muka sendiri ya nggak sih? Iya benar juga tuh Kalau ya. nge-zoom ya nggak, kalau nge-zoom ngomong yang dilihat siapa? Muka sendiri kan, soalnya nggak pada on cam sih, jadi jadi sama ini kalau lagi ngomong, gini itu kayak lagi ngomong sama diri sendiri. Makanya efek domino dari menyampaikan kebaikan tuh banyak. Satu, kita jadi belajar. Yang kedua, menguatkan keimanan. Yang ketiga, amal jariah. Yang keempat, ingat Allah tuh murka kalau kita ngomong sesuatu tuh nggak dipraktekin. Jadi ini butuh riset juga gitu. Jadi efeknya domino gitu. Jadi ini nyampein kayak gini gitu ya. Kita tuh berhari-hari baca, ingat-ingat kajian yang pernah dapet, yang waktu banyak lah. Dikumpulin kayak nih catatan-catatan nih bawa dari Indonesia, dibawa tuh dibongkar-bongkar lagi gitu. Ini kalau nggak kayak gini ya nggak repair. Jadi Masya Allah penuh kebaikan Majelis Ilmu itu, mudah-mudahan ya rahmat Allah kita dapetin. Apa sih yang kita cari ya Allah? Udah kayak gini tuh. Iya benar banget teh. Jazakillah, jawabannya sangat menjawab. Aduh, Untuk kaum remah seperti ini. Ya mungkin teteh-teteh yang lain mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, mangga. Mungkin satu aja kali ya, satu pertanyaan atau satu bahan diskusi, mangga. Mbak Ati, Assalamualaikum Mbak Ati, gimana kabarnya Mbak Ati? Teh Dewi, Waalaikumsalam. Ini Mbak Ati Balikpapan. Mbak Ati. Saya sambil melonin. Mbak Ati. Assalamualaikum Mbak Rini. Waalaikumsalam, Masya Allah. Alhamdulillah ketemu di sini. Senang deh. Sehat Mbak Ati, lagi ngelonin ya, jadi nggak bisa kencang-kencang. Ada Teh Dewi dari Bandung, mungkin ada pertanyaan atau bahan diskusi Teh Dewi. Atau Teh Rusbandiah. Teh Rusbandiah ini Masya Allah dari minggu lalu hadir, minggu ini juga hadir lagi. Iya. Allah, apa-apa. Kalau nggak ada, nanti sebelum ditutup pengen bacain hadis yang ya Allah. Nggak ada. Nggak ada, kayaknya masih belum ada Teh. Ya udah, mungkin karena ini udah 1 jam juga. Di sana udah mau maghrib ya. Oke, mungkin kita langsung akhiri aja. Mungkin Teh Rini mau membacakan hadis dulu, Mama Teh. Jadi ini Masya Allah ya, ada sebuah hadis. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim ya, insya Allah sahih. Jadi dari Umar bin Khattab ya berkata, suatu ketika didatangkan di hadapan Rasulullah lewat salam serombongan tawanan perang. Jadi kalau jadi perang kan yang kalah ya jadi tawanan ya. Ternyata ada seorang perempuan yang ikut dalam rombongan itu. Dia sedang mencari-cari sesuatu, dan sesuatu itu adalah anaknya yang masih bayi. Jadi kalau kan terpisah ya, namanya perang chaos gitu kan ya, terpencar gitu kemana-mana. Jadi kebayang seorang ibu ini tuh dalam kondisi dia tawanan, dia tuh nggak cuma mikirin diri sendiri gitu ya. Kalau kita kan udah mikirin tawanan nih, diapain gitu ya, kasih makan atau enggak. Ini yang dia pikirin ya ibu ya, namanya seorang ibu, dia mencari anaknya. Jadi dia
nyari-nyari gitu ya dalam kondisi dia jadi tawanan, dan ketika ia menjumpai bayi di antara rombongan tawanan itu, maka dia pun langsung diambil, habis diambil, dipeluk gitu ya. Dia meluknya ke perutnya gitu ya, saking wah gitu ya, akhirnya ketemu gitu ya. Kalau lagi perang kayak gitu kan masih hidup tuh udah kayak wah ya Masya Allah gitu ya. Jadi kayak kita bencana alam lah gitu ya, nyari keluarga gitu ya. Nah di spread gitu ini kebayang gitu ya, seorang ibu dia ketemu bayinya, habis ketemu dipeluk langsung dia menyusuinya. Terus maka Rasulullah SAW melemparkan maka Rasulullah SAW pun berkata kepada kami, jadi kepada para sahabat, termasuk ada Umar bin Khattab di situ. Sambil memperhatikan si wanita tadi, beliau berkata, apakah menurut kalian perempuan ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Maka ya, sahabat pun menjawab, tentu saja dia tidak akan mau melakukannya demi Allah. Wallahi. Ya, jadi kalau ngelihat seorang ibu sesayang itu sama anaknya, mungkin nggak dia lemparin anaknya ke api, nggak mungkin kan? Tapi apa? Tapi sayang. Terus kata Rasulullah apa? Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, sungguh Allah jauh lebih menyayangi hamba-hambanya dibandingkan kasih sayang perempuan itu kepada anaknya. Sayang. Sayangnya Allah tuh lebih banyak. Ibu aja nggak tega lempar anaknya, ya Allah juga. Ya makanya dibilang Allah ngaktif 99 rahmatnya nanti buat kita tuh. Ya mudah-mudahan kita bagian dari orang yang menyaksikan gitu dan merasakan. Ya kalau udah jadi ibu, ingat ya, sayang apa sih kita sama anak gitu. Ada makanan juga kurang, kita duluin anak kita ya. Kita ngerasa kalau nggak ada gitu kasih sayang lebih besar daripada ibu ke anaknya. Allah sih jauh. Kasih sayang Allah jauh lebih besar dari kasih sayang seorang ibu ya Teh ya. Insya Allah. Insya Allah jazakillah khair Teh Rini atas sharing-sharing ilmunya yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua ya, untuk jadi pengingat diri kita sendiri, dan semoga kita juga bisa jadi bahan untuk mengingatkan orang-orang terdekat kita, saling mengingatkan. Insya Allah. Terima kasih banyak untuk Teh Rini sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak juga buat Teh yang hadir di sini sudah meluangkan waktunya untuk ikut kajian bareng-bareng. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di kajian minggu depan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita pribadi, dan lebih-lebih bisa kita sampaikan kepada teman-teman terdekat kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi, untuk menjadi pengingat saling menjaga dari api neraka. Kita sama-sama berjalan menuju ke surga. Semoga Allah ridhoi dan Allah mudahkan langkah kita. Baik, mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Sekian, mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau salah perbuatan. Mohon maaf kalau tadi sempat molor lagi. Terima kasih untuk semuanya. Jazakumullahu khair. Kita ketemu di kajian Kamis minggu depan insya Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batinnya. Sami-sami Teh. Mohon maaf lahir batin Teh semua. Selamat